pendidikan bagi anak-anak kita semuanya. Saya bersyukur hari ini SD Aisyah melaksanakan kegiatan webinar parenting ini dengan narasumber-narasumber kita, nanti akan hadir satu persatu tentunya, dan kita berharap dengan webinar ini mampu mengokohkan semangat kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ayahanda, ibunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari benar bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi saja, tetapi pandemi COVID ini juga berdampak pada banyak aspek dan banyak sisi. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Sampai saat ini, setelah beberapa bulan berjalan, pendidikan tatap muka masih belum bisa dilaksanakan. Meskipun informasi yang kita dapatkan bahwa kementerian telah memberikan sinyal di bulan Januari mendatang proses pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan bagi sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan yang siap dengan protokol kesehatan dan juga mendapatkan izin dari orang tua. Kita tentu menyadari di tengah keterbatasan pendidikan jarak jauh, pendidikan belajar dari rumah ini dibutuhkan kesabaran dan kekuatan luar biasa dari para orang tua. Karena tampaknya sulit bagi anak-anak kita untuk melaksanakan pendidikan belajar dari rumah tanpa didampingi oleh para orang tua. Itulah sebabnya betapa besar komitmen yang dibutuhkan dari para orang tua untuk mendampingi anak-anak kita. Dan saya yakin ini juga bukan hal yang mudah di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh para orang tua. Tetapi ayahanda dan ibunda yang tercinta, kita menyadari benar bahwa jangan sampai berbagai keterbatasan yang ada kemudian membuat kita menjadi diam, kemudian membuat kita tidak bergerak, kemudian juga membuat kita pasrah dengan keadaan, bahkan na'udzubillah, apabila kita dengan terpaksa harus membiarkan anak-anak kita tidak melaksanakan pendidikan mereka karena keterbatasan yang ada. Di saat inilah butuh kerja sama kita, perlu kolaborasi kita, perlu benar-benar fokus dari kita semua antara lembaga pendidikan, antara para guru, antara para orang tua untuk mengkomunikasikan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Sehingga keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat kita untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Kita berharap dengan komitmen yang sama, dengan kebersamaan yang dibangun antara tiga elemen tadi, mampu menguatkan semangat kita untuk terus mendampingi anak-anak kita. Entah sampai kapan, kita belum dapat kepastian, tapi kita yakin, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin, bahwa Allah memiliki rencana yang mungkin kita tidak tahu ada apa di hari-hari yang mendatang. Insya Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar jajaran PD Aisyah Kota Sukabumi, khususnya kepada keluarga besar SD Aisyah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Tetap semangat, tetap bersinergi, insya Allah kami dari pemerintah daerah akan senantiasa memberikan pendampingan ketika terjadi kendala-kendala yang ada di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya kepada ayahanda, kepada ibunda. Tetap semangat, tetap sabar, tetap istiqomah. Dan mari tetap kita dampingi anak-anak kita dalam proses belajar dari rumah. Mudah-mudahan ada hal-hal baik dan kita yakin Allah akan senantiasa memberikan hal-hal baik di hari-hari yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap bahagia di masa-masa pandemi ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah, minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ayahanda telah menyampaikan sambutannya. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, mohon izin kepada Ayahanda Bapak Wali Kota untuk berkenan berfoto bersama kami peserta webinar dan kepada Ayah Bunda peserta webinar untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Wali Kota. Ya, untuk bersiap dulu. Baik. 1, 2, 3. Ya. Sebentar. Ya. Baik. Terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ayahanda Bapak Wali Kota yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya mari kita simak jeda iklan sebentar sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Aku tak ingin berputus asa, dengan gagah berani aku melangkah. Aku bisa, pasti bisa. Ku harus bersama. Bila aku gagal, tak mengapa, setidaknya aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus sampai kau bisa. Aku pasti bisa. Ya, Ayah Bunda sekalian, untuk acara selanjutnya saya silakan kepada moderator Aida di sini. Terima kasih kepada Bunda Hani atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah dan Bunda peserta webinar parenting semuanya. Yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita masih diberi kesehatan. Walaupun di luar hujan, tapi semangat Ayah dan Bunda masih tetap ya mengikuti acara ini karena kita sudah sampai di acara inti. Nah, sebelum kita ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aida dalam moderator dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi walaupun keadaannya secara virtual. Dalam kegiatan webinar parenting dengan tema peran orang tua menjadi sahabat belajar anak di masa COVID-19. Dalam kegiatan webinar ini kita akan diisi oleh dua pemateri yang sangat hebat. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bunda Dia Lesmaya MPD dengan tema pendidikan Aisyah membebaskan dan mencerahkan. Kemudian oleh pemateri inti kita yaitu Bunda Desi Ratnasari, MSI MPSI dengan tema peran orang tua dalam pendidikan di masa COVID-19 ini. Nah, bagi Ayah dan Bunda, untuk pertanyaannya nanti bisa diketik di kolom komentar atau chat. Nanti di akhir materi akan dibacakan dan langsung dijawab oleh pemateri. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Bunda Dia Lesmaya MPD. Beliau merupakan Majelis Dikdasmen Pimpinan Aisyah Kota Sukabumi
dengan tema Pendidikan Aisyah Membebaskan dan Mencerahkan. Kepada Bunda Diah disilahkan menyampaikan materi. Baik, terima kasih Ustazah Aida atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi pertama. Mohon izin pada Teh Desi. Mana Teh Desi sudah datang? Teh Desi, apunten mayunan. Di sini aja deh. Baik, ya Bunda yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, dalam hal ini SD Aisyah Kota Sukabumi, yang dikepalai oleh Bapak Muhdan Amin, yang telah menyelenggarakan webinar ini untuk konsolidasi tentunya, untuk sosialisasi kepada para orang tua yang ada di sekolah atau lembaga amal usaha Aisyah Kota Sukabumi. Kemudian Pak Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi SAGM MPD, terima kasih telah berkenan memberikan sambutan. Dan tentunya Ibu Dr. Andanani Nuraini Basori MSI yang juga sangat mendukung atas terselenggaranya webinar ini. Dan tak lupa juga kepada Teh Haji Desi Ratnasari MSI MPSI yang berkenan untuk memberikan pencerahan pada kesempatan webinar kali ini. Perkenalkan, saya Diah Lismaya selaku perwakilan dari Majelis Dikdasmen Aisyah akan menyampaikan sedikit materi mengenai pendidikan Aisyah yang membebaskan dan mencerahkan. Saya mewakili Ketua Dikdasmen Ibu Indri yang pada kesempatan kali ini tidak dapat mengikuti kajian hari ini karena beliau sedang berada di luar kota. Untuk itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Saya akan mencoba membagikan layar untuk presentasi kali ini. Mohon diizinkan untuk membagikan layar Ibu Moderator ya. Silahkan Ibu. Baik. Sebentar, coba kita lihat. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Terlihat. Belum terlihat. Sama Ustaz Aida juga belum. Ya. Semangat sekali ya Bunda, ini hari Minggu pagi-pagi sudah olahraga, kita langsung rileks sebentar sambil menyaksikan webinar yang mudah-mudahan ini bergizi dan mencerahkan. Nah, apakah sekarang sudah terlihat? Lihat, ya, sudah. Lihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Aisyah membebaskan dan mencerahkan. Kami di Aisyah ini sudah melaksanakan proses pendidikan dari sejak 19 Mei 1917. Ini adalah berdirinya Aisyah. Ini saya sengaja menampilkan presentasi dengan protokol kesehatan supaya kita selalu ingat juga ya. Nah, Aisyah di 19 Mei 1917, Muhammadiyah
lahir di 12 November 1912. Tapi embrio Aisyah itu sudah ada sejak 1914. Mendirikan perkumpulan pengajian di antara perempuan-perempuan Muhammadiyah waktu itu ya. Apa yang dilakukannya, dilakukan Aisyah adalah meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Karena kita mengkhususkan ke kerjasama antar perempuan, kajian-kajian atau diskusi-diskusi mengenai perempuan. Dan melaksanakan misi dakwah yaitu memajukan umat dan bangsa. Nah, Aisyah juga berperan di Kongres Perempuan pertama. 22 Desember 1928, Ibu Siti Hajinah dan Ibu Siti Munjiah ini menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama untuk menggerakkan dan mengembangkan dakwah, termasuk dalam amal soleh, dalam kehidupan tanpa diskriminasi. Nah, kalau kita di pendidikan ini baru ada PUS, pendidikan untuk semua, itu baru-baru ini ya, tahun 1990-an. Kalau Muhammadiyah dan Aisyah ini sudah sejak 1917. Terutama maka pemikiran ini tentu mendahului dari pemikiran yang sekarang ada ya. Nah, sekolah PUS didirikan oleh Aisyah itu pertama kali di 1918. Sekolah ini bernama Mu'alimin dan Mu'alimat. Jadi kalau sekarang ayah bunda menyekolahkan anak putra-putrinya di Muhammadiyah atau Aisyah, kami sudah sejak dahulu menyelenggarakan sekolah. Jadi insya Allah kita akan amanah dan akan selalu menjaga anak-anak dan selalu mengembangkan anak-anak di Aisyah maupun Muhammadiyah. Kemudian 1919 Aisyah mendirikan kelompok bermain atau taman kanak-kanak, dulu disebut Frobel. Nah, tahun 1919 sampai sekarang tentu sudah hampir 1 abad lebih ya. Nah, TK ini kemudian Frobel ini kemudian berkembang menjadi TK dan akhirnya untuk di Aisyah namanya menjadi Aisyah Bustanul Atfal. Dan sekarang lebih dari 20.000 unit taman kanak-kanak yang dimiliki Aisyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Aisyah juga mempunyai perguruan tinggi. Jadi pendidikan atau amal usaha Aisyah ini dari dini hingga perguruan tinggi. Karena Aisyah atau perempuan ini, Aisyah sadar bahwa perempuan harus memegang peran sejak awal anak-anak hingga pendidikan tinggi. Ya, untuk itu amal usahanya juga dari dasar hingga ke tinggi. Kemudian untuk kesosialannya, sosial masyarakatnya di 1922, Aisyah juga mendirikan musola khusus untuk perempuan. Ada tidak ya sekarang musola untuk khusus perempuan di Indonesia? Ini Aisyah yang menggagasnya. Mengapa perlu digagas seperti ini? Karena di dalamnya perempuan-perempuan ini akan berdiskusi, mengaji, mengkaji, dan berbagi pengalamannya bagaimana mengurus rumah, mengurus anak, mengurus akidah, itu yang penting ya. Selanjutnya di 1923, Aisyah juga menyelenggarakan kegiatan belajar membaca dan menulis huruf Arab dan Latin. Ini bagian dari literasi. GLN kapan dilaksanakan? Baru-baru ini ya, kita baru mendengar literasi, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional. Aisyah dan Muhammadiyah sudah sejak tahun 1923. Nah, ini berkembang menjadi sekolah sekarang ini, namanya Maghribi atau AMS Maghribi School. Ya.
kemudian tadi dikemukakan bahwa pada 1928 kita juga mengikuti Kongres Perempuan ya. Kongres Perempuan ini kemudian di 1928 juga diterbitkan majalah Suara Aisyah. Terbitnya sebulan sekali, hingga sekarang ada. Jadi di 1926 juga menjadi tombak atau menjadi titik tolak perempuan berliterasi dan mampu mengungkapkan pemikirannya melalui media. Di tahun 1930 di Bukit Tinggi itu ada Kongres ke-19, Kongres Perempuan. Hasilnya diputuskan bahwa Aisyah akan mengadakan kursus bahasa Indonesia yang sudah dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Aisyah Muhammadiyah juga memikirkan masa depan dari bangsa ini, memikirkan dan membantu kemudian menyokong setiap kebijakan yang tentunya akan bermanfaat bagi bangsa. Aisyah dan Muhammadiyah pasti akan mendukung, dan ini salah satunya adalah kursus bahasa Indonesia. Kenapa penting? Karena waktu itu bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda menjadi bahasa persatuan ya Indonesia. Nah, sekarang saya ke inti pembicaraan hari ini, yaitu bahwa pendidikan Aisyah mencerahkan. Mencerahkan itu membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Membuat yang tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah mencerahkan ya. Kemudian membebaskan. Membebaskan di sini bukan berarti membebaskan segalanya dapat dilakukan. Tidak. Membebaskan ini berarti membebaskan mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi pendidikan ini mampu membebaskan kita untuk dapat memilih. Nah, hal ini juga sudah sekarang kita dalam era Mas Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan, bahwa ada kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Nah, ini Aisyah sudah dari dulu berbicara mengenai pendidikan yang membebaskan. Pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik dengan mengutamakan kompetensi atau kemampuan dan sesuai dengan karakteristik unik peserta didik. Jadi peserta didik sekarang bebas untuk menentukan apa yang ingin dia pelajari, apa yang ingin dia miliki kemampuannya ya, keahliannya. Nah, itu adalah paparan dari saya. Dan terakhir, selama pandemik ini saya mencoba mengingatkan juga bahwa kita harus selalu rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, jangan sering memegang wajah ya. Tolong hal ini selalu diingatkan juga kepada putra-putri ayah bunda. Kemudian kalau bersin harus ditutup, selalu menjaga jarak, selalu menggunakan peralatan-peralatan sendiri ya. Menggunakan keperluan pribadi, peralatan-peralatan sendiri termasuk pensil, kemudian alat-alat sekolah, jangan lupa. Bukan kita tidak boleh meminjamkan, tapi nanti kalau sudah dipinjamkan, silahkan dibersihkan dengan disinfektan. Itu yang harus selalu diingatkan kepada anak-anak kita, ayah bunda, karena sekarang apalagi anak-anak kan selalu bebas ya, bermain ke sana ke sini. Ini harus selalu diingatkan. Baik,
Karena itu tadi pendidikan Aisyah membebaskan dan mencerahkan, mempunyai tujuan untuk mengeluarkan umat dari kegelapan kepada cahaya kebenaran atau takhrij minadulumati ilan nur. Ya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Sekarang kita akan saksikan amal usaha atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Sukabumi yang dapat diakses oleh ayah bunda sekalian untuk menyekolahkan putra-putrinya di Lembaga Aisyah Kota Sukabumi. Terima kasih Ustazah Aida. Dari saya, Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas pemaparan materi yang begitu luar biasa. Mungkin sekarang kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada video yang akan ditayangkan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Desi yang sudah ikut bergabung dalam webinar ini. Selamat pagi, selamat datang Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Desi. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya udah bisa ya dilihat ya? Ya, udah. Belum Teh Desi, belum terlihat. Wajah saya belum bisa dilihat Teh ya. Desinya. Kami dari Majelis Dikdas Udah ada, Teh Desi Pimpinan udah ada. Daerah Aisyah Kota Sukabumi ingin memperkenalkan amal usaha Aisyah. PDA Kota Sukabumi terdiri dari beberapa majelis yang bergerak dalam bidang dakwah, ekonomi, sosial kemasyarakatan, kader, dan salah satu yang lainnya adalah pendidikan. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang disingkat dengan Majelis Dikdasmen PDA Kota Sukabumi menaungi beberapa sekolah sebagai ladang syiar dan dakwah. Berikut adalah amal usaha pendidikan Aisyah yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Sukabumi Majelis Dikdasmen. Yang pertama adalah TK Aba 1, TK Aisyah Bustanul Atfal 1, yang berada di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah di Cipoho. Abah 1 memberikan pengalaman belajar dan bersosialisasi kepada siswanya dengan kegiatan-kegiatan seperti mengabung, kunjungan perpustakaan, kunjungan masjid, kemudian pengenalan alat-alat iptek, serta kreativitas lain yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya adalah TK Aisyah Bustanul Atfal 2. Ada di Gang Ridho Gali, Kota Sukabumi, memiliki 60 siswa dengan sarana prasarana yang cukup banyak. 4 lokal ruang pembelajaran, 1 ruang serbaguna, memiliki AP luar, juga memiliki AP dalam, sehingga kemampuan siswa tetap menjadi terasa. Seluruh pendidikan amal usaha Aisyah menekankan pada penguatan tata cara ibadah, keimanan dan keislaman, serta kemuhammadiyahan. Pengenalan huruf hijaiyah, Iqra, dan hafalan secara bertahap sesuai dengan tingkatan dan kemampuan siswanya. Selanjutnya adalah TK Aisyah Bustanul Atfal 7 yang berada di Desa Cisero, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Abah 7 memberikan kesempatan kepada warga yang berada di daerah untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan yang ada di perkotaan. Hal ini menunjukkan Aisyah sebagai pencerah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Abah 7 selain kegiatan di dalam kelas juga dilakukan di luar kelas. Siswa mengenal Allah melalui kegiatan tafakur dan tadabbur. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Sukabumi selain memiliki 3 taman kanak-kanak, juga memiliki 1 PAUD dan 1 madrasah dini dengan nama Aisyah Al-Marwiyah. Seperti halnya juga amal usaha lain, MD dan PAUD Aisyah Al-Marwiyah juga menekankan kepada hafalan Al-Quran dan kemampuan siswa dalam usaha berikutnya adalah Sekolah Dasar Aisyah Kota Sukabumi yang berada di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Cipoho.
SD Aisyah memiliki sarana prasarana yang meliputi 14 ruang pembelajaran, 1 ruang UKS, 1 ruang pembelajaran komputer, perpustakaan, dan 8 toilet. Lapangan yang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sekaitan dengan kegiatan akademik maupun non-akademik. SD Aisyah memiliki program One Day One Ayat, kebiasaan sholat berjamaah, kegiatan makan siang bersama, senam pagi, serta sederet prestasi-prestasi lain yang pernah ditorehkan oleh siswa-siswi SD Aisyah baik di tingkat kecamatan, kota, provinsi, bahkan nasional. Kegiatan kunjungan ke perpustakaan, museum, pabrik, bakti sosial, serta market day adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan di SD Aisyah. Kegiatan pendidikan baik bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memberikan kesehatan batin kepada siswa dalam tujuan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, seluruh amal usaha Aisyah memiliki SDM yang berkompeten, guru-guru yang tersertifikasi. Demikian pengenalan amal usaha. Tiduran. Assalamualaikum. Antu ah. Ya, berikut yang tadi diputarkan merupakan kegiatan atau pengenalan mengenai amal usaha Aisyah yang ada di Kota Sukabumi. Nah, selanjutnya ada satu penanya yang sangat luar biasa. Mohon dijawab oleh Bunda Diah. Pertanyaannya dari Ayahanda Ade Sofian Hadi. Mohon izin bertanya, di tengah pandemi COVID-19 membuat perekonomian terganggu dan pendapatan orang tua kita juga ikut terganggu. Sehingga terkadang orang tua di rumah sering marah-marah. Pertanyaannya, apakah tips agar orang tua kita tidak mudah marah di tengah pandemi ini yang biasanya disebabkan pendapatan tidak menentu sehingga kita bisa tenang kuliah dari rumah? Ya, silakan dijawab oleh Bunda Diah. Baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Rupanya Pak Ade ini orang tua yang juga sedang kuliah, begitu ya? Jadi kaitannya apa ya? Ini mau belajar, marah-marah, atau mau kuliah? Nah, Pak Ade, tipsnya untuk agar tidak marah-marah ini sebetulnya yang akan cocok menjawab itu Teh Desi ya, Bunda Desi ya, karena beliau dari psikologi. Tapi tentunya kalau saya harus selalu bersyukur, itu aja tipsnya. Apa yang kita dapatkan sekarang kita syukuri. Nah, kalau untuk mencegah marah-marah, kadang kita kan selalu juga lihat anak-anak sedikit menjengkelkan atau bagaimana gitu ya. Sebetulnya kalau kita memandang anak itu sebagai diri kita, apakah kita akan marah kepada anak-anak? Itu pertanyaan saya. Kemudian jadi marah itu sebetulnya ada hal yang yang dalam kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul tidak? Jadi di kenyataannya seperti ini, tapi hal yang kita inginkan itu berbeda. Nah, berarti kita harus memperbaiki apa yang kita inginkannya dulu. Saya ingin begini. Kita harus melihat dulu apakah kita mampu, bagaimana. Kalau ada anak-anak, makanya sebelum marah, coba untuk senyum saja dulu. Senyum dulu, senyumnya 8 cm ke pinggir. Senyum 8 cm ke pinggir, kemudian tahan 8 detik. Mau kita praktekkan sekarang, Ayah Bunda? Senyum dulu, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih baik tidak suasana hatinya? Nah, kalau sudah lebih baik, tentu tidak akan marah lagi kepada anak ya. Jadi, kita harus selalu menyadari anak-anak itu
seperti kertas putih. Nah, kalau dibentak sekali itu traumanya akan terbawa sampai nanti dia dewasa. Rasul waktu itu pernah diminta untuk menggendong anak kecil, kemudian anak kecilnya mengencingi, ngompol gitu ya saat Rasul menggendong, lalu ibunya langsung meraih anaknya, langsung berekspresi melotot, hey gitu ya, baru bilang begitu, yang kemudian Rasul menegur ibu tidak boleh begitu. Mungkin ompol ini bisa dibersihkan sekarang dengan air langsung bersih. Tapi hati anak yang terluka akan berbekas hingga dia dewasa. Jadi ayah bunda selalu ingat ya, bahwa anak-anak itu sebisa mungkin tidak boleh kita marahi, jangan. Maka kalau kita sedang marah, coba untuk senyum 8 cm ke pinggir, tahan 8 detik ya. Insya Allah hati kita kembali baik. Terima kasih itu Teh Aida. Nanti lebih jelasnya Bunda Desi pasti akan memberikan tips yang paling top. Terima kasih Bunda atas jawaban dari pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi kita intinya harus coba ikhlas, bersyukur, dan selalu tersenyum. Menyadari bahwa anak-anak itu sebagai kertas putih. Nah mungkin sekarang adalah sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bunda Dia dan peserta webinar yang lainnya. Kita siap-siap terlebih dahulu. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih Bunda Diah atas penyampaian yang begitu luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi saya coba untuk menyimpulkan bahwa Aisyah peduli akan pendidikan putra dan putri kita. Pendidikan Aisyah dimulai dari sejak dini sampai dengan perguruan tinggi. Aisyah selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih Bunda Dia atas pemaparan materi yang begitu luar biasa. Insya Allah bermanfaat untuk kita dan semoga menjadi ladang pahala untuk Bu Dia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya yaitu acara yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi. Acara inti dari kegiatan webinar ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bunda Desi Ratnasari, MSI, MPSI, dengan tema peran orang tua dalam pendidikan di masa COVID-19. Bunda Desi sendiri merupakan salah satu putri terbaik dari Kota Sukabumi yang saat ini beliau sebagai anggota Komisi 10 DPR RI, Ketua DPW PAN Provinsi Jawa Barat, dan merupakan alumni TK Aisyah 1 Kota Sukabumi. Beliau merupakan seorang psikolog dengan konsentrasi psikologi anak. Jadi insya Allah bidang keilmuan dari Bunda Desi sesuai dengan tema kita kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bunda Desi Ratnasari, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Bunda, sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya lagi di perjalanan. Jadi sebagai Ketua DPW PAN Jabar ini aktivitasnya lumayan tinggi, mobile-nya. Jadi mohon maaf jika nanti agak sedikit terganggu barangkali jaringan internetnya. Namun saya akan berusaha untuk bisa memberikan sebuah informasi pengetahuan bersama. Tidak bermaksud mengajari, tapi tentunya ini adalah sebagai sebuah refreshing kita bersama, saling mengingatkan kembali apa sesungguhnya pengetahuan yang sudah kita miliki, namun terkadang suka kita lupakan karena kebiasaan ataupun rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Tentunya di sini ada pimpinan Aisyah, TK Aisyah, dan juga seluruh jajaran pengajar, pendidik, dan juga staf di institusi pendidikan Aisyah. Juga ada Teh Diah Lismaya tadi sebagai narasumber.
dan juga ada Teh Aida. Hatur nuhun sudah mengundang kami untuk bisa memberikan beberapa materi. Izin untuk bisa di-sharing Teh ininya, apa namanya, presentasinya, punten? Ya, sedang di. Halo, biasa kadangu? Terdengar Bunda, sebentar sinyalnya sedang dipersiapkan. Mohon bersabar ya Ayah dan Bunda, sedang dipersiapkan karena di sini sinyalnya kurang bagus. Bisa di-share Teh? Sudah ya, bisa di-share? Masih, mohon maaf Bunda, masih loading sebentar ini. Halo, Teh Aida, bisa di-share presentasi ya Bunda, saya? mohon maaf, ininya masih loading sebentar. Ada kesalahan teknis dulu sebentar. Oh iya, siap. Ya, jadi mungkin saya bisa memulai dari ini aja ya. Tadi kan ada yang bertanya, kalau tidak salah, Bapak ya. Oh, ini udah siap. Oke. Baik. Karena saya diminta untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan peran orang tua dalam pendidikan di masa COVID, tentunya inilah hal yang saya ingin sampaikan juga kepada seluruh peserta dan juga mungkin ada yang join di webinar ini, baik itu secara internal dari institusi pendidikan Aisyah maupun dari masyarakat. Lanjut? Ya, silakan sedikit dilanjut saja lagi. Dan simpel saja yang ingin saya sampaikan. Bisa dilanjut? Ya, Bunda, silakan bisa dilanjut. Siap. Oke. Yang terpenting sekali dengan semua perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tentu harus melakukan adaptasi. Apa sesungguhnya adaptasi? Kita ini biasa melakukannya, namun secara teoritis bisa saya sampaikan, ini menurut Piaget, bahwa adaptasi itu adalah merupakan proses individu untuk menyesuaikan diri melalui dua tahap proses perkembangan kognitif. Yang pertama, asimilasi, dan yang kedua adalah akomodasi. Asimilasi itu apa sih? Sebagai individu, kita itu biasanya melakukan modifikasi atau mengubah stimulus atau informasi yang didapatkan untuk disesuaikan dengan skema yang telah dimiliki. Misalnya kita tahu sekarang COVID. Setelah COVID nggak boleh ngapa-ngapain, kita harus ada di rumah. Nah tentunya dengan ada di rumah ini, kita kemudian mengubah keadaan, mengubah informasi bahwa COVID ini terjadi, sehingga kita harus menyesuaikannya dengan tinggal di rumah. Sekarang ini kita harus melakukan sebuah tahap restrukturisasi atau modifikasi. Kerja di rumah, belajar di rumah, belanja di rumah, semua kegiatan dipindahkan ke dalam rumah. Lanjut. Kemana Raja? Next. Ya, punten. Karena kami di Komisi 10, kami tidak boleh pakai bahasa Inggris katanya, jadi harus pakai bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya, bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh individu? Apa sih strategi? Tentunya kita ketahui bersama bahwa strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh diri kita untuk mengatasi beragam kendala yang dihadapi agar tercapai keseimbangan yang positif ya dari kondisi-kondisi latar belakang lingkungan barunya. Nah, salah satu indikator keberhasilannya adalah ketika individu atau kita itu merasa nyaman tinggal di situasi baru, tinggal di tempat yang baru, ataupun tinggal di dalam semua hal yang baru. Selanjutnya. Ya,
Lalu bagaimana strategi adaptasi yang bisa dilakukan oleh orang tua khususnya di bidang pendidikan? Karena sekarang ini semua harus belajar di rumah, ada orang tua yang juga kuliah di rumah, kerja juga di rumah, lalu kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan dan ada perubahan ataupun modifikasi yang harus dilakukan. Yang paling pertama tentunya orang tua dan sekolah harus berkomunikasi dan bersinergi dalam menjalankan pembelajaran daring maupun luring. Lalu kemudian pihak sekolah dapat memberikan pengetahuan metode belajar praktis kepada orang tua, sehingga orang tua mampu untuk bisa membimbing dan mengawasi anak-anaknya saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik daring ataupun luring di rumah. Karena orang tua tidak terlahir sebagai guru, ataupun pendidik, ataupun tenaga pengajar, tentunya perlu ada adaptasi, perlu ada penguatan pengetahuan dan informasi praktis dari guru, sehingga orang tua bisa mendampingi anaknya belajar. Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Tentu sekolah menyediakan sarana komunikasi khusus, baik itu tertulis ataupun verbal, dengan orang tua khusus untuk memantau capaian pembelajaran peserta didik. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik sudah melakukan hal itu, baik itu dengan buku komunikasi, dengan chat via WA ataupun via media sosial yang lain, ataupun teknologi komunikasi lain dimanfaatkan. Ini juga yang ingin saya sampaikan kepada tadi ada Bapak yang menanyakan, mohon maaf saya tadi tidak mendengar namanya, Pak Akbar kalau tidak salah tadi. Kalau kita merasa mudah marah, berarti kita dalam kondisi tidak nyaman. Berarti kita dalam kondisi ada sesuatu yang mengganggu, yang mana ini dalam bahasa psikologi dinamakan sebagai sebuah stresor ataupun penyebab terjadinya stres. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Tentunya setiap individu harus memiliki sebuah formula ataupun strategi yang disebut sebagai sebuah stress management. Bagaimana caranya untuk supaya kita ini tidak berada di dalam siklus stres dalam menghadapi situasi ataupun adaptasi yang dilakukan sehingga kita bisa merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas kita. Paling pertama tentunya kita harus kenali stresnya. Kalau tadi Bapak bilang, saya tuh sering marah-marah. Oke, Bapak harus mengenali hal-hal apa sesungguhnya yang membuat Bapak marah. Apakah tugas-tugas kuliah Bapak? Apakah deadline di kantor Bapak? Apakah komunikasi dengan istri Bapak? Apakah komunikasi dengan anak Bapak? Itu juga harus dikenali. Dengan mengenali stresor, kita bisa mengelolanya. Karena masing-masing stresor memiliki strategi pendekatan yang berbeda. Kalau Bapak misalnya saat ini karena konteksnya adalah pendidikan, lalu kalau Bapak merasa bahwa saya nggak bisa dampingin anak saya karena susah pelajarannya, saya nggak tahu. Oleh karena itu, salah satu strateginya, stress manajemennya adalah Bapak harus berkomunikasi dengan guru di sekolah putra Bapak atau putri Bapak untuk kemudian mengenali bagaimana pola praktis ataupun tata cara metode belajar praktis yang bisa Bapak terapkan di rumah sehingga Bapak tidak lagi menghadapi stresor ketika mendampingi putra dan putrinya belajar di rumah. Kurang lebih seperti itu praktisnya stress management yang saya sampaikan. Tapi kok kayaknya nggak cukup ya dengan mengenali itu, berarti kita juga harus membangun support system di mana ada orang-orang yang membantu pada saat yang bersamaan. Misalnya Bapak harus mendampingi anak, tapi Bapak juga punya deadline untuk kantor dan deadline untuk membuat tugas-tugas kuliah. Nah tentu apa strateginya? Bapak harus punya strategi lain, yaitu perencanaan atau agenda kerja. Agenda kerja ini harus komitmen, harus bertanggung jawab dilaksanakan, dan betul-betul harus disiplin di dalam pelaksanaannya. Jika tidak, insya Allah semuanya berantakan dan Bapak akan berada di dalam siklus stresnya lagi. Support system ini bisa siapa aja. Tadi support systemnya adalah kita bikin perencanaan, bikin agenda kerja, bikin agenda mendampingi belajar anak, yang mana semuanya harus duduk bersama. Bapak, Ibu, dan anak duduk bersama, membuat komitmen, membuat sistem reward dan sistem punishment, siapa yang melanggar harus dihukum, dan hukuman itu tentu berdasarkan kepada kesepakatan bersama jenis-jenis hukuman apa yang akan diterapkan oleh keluarga. Sehingga semua menerima. Itu kurang lebih terkait dengan pembangunan support system. Jika hal ini juga masih kurang, masih dirasakan kok belum hilang ya stresnya, mari kita bisa merujuk atau konsultasi kepada profesional.
bisa dengan psikolog, bisa juga dengan psikiater, ataupun dengan keluarga-keluarga lain yang dirasakan bisa mengurangi beban stresor yang kita miliki. Nah, di dalam konteks pembelajaran jarak jauh ini ataupun di masa pandemi ini biasanya peran ibu itu dinilai lebih dominan untuk mendampingi anak guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan pihak sekolah dan guru. Padahal tugas mendampingi anak belajar ini tidak hanya ibu saja, tapi ayah juga ikut serta dan bersama-sama memiliki tugas untuk mendampingi anak belajar di rumah di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Dilanjut punten. Ya. Nah, ini mah semua juga pasti tahu. Cuman karena saking taunya, suka jadi, contohnya jadi marah-marah, darius banyak banget gitu. Seolah-olah kayaknya tugasnya jadi tambah banyak karena semuanya di rumah gitu ya. Tidak ada yang bisa ngebentrangkeun hati orang katanya gitu ya. Dari rutinitas yang ada gitu. Apa sih yang dilakukan orang tua? Tentunya orang tua mengawasi kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah bagaimana dengan mengetahui jadwal pembelajaran anak, memberikan motivasi agar anak semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh walaupun dia tidak bertemu dengan temannya. Lalu kemudian mendampingi anak belajar ini. Mendampinginya gimana? Mendampinginya dengan sebagai teman berdiskusi ya, dan mengarahkan anak untuk menjadi pembelajar yang aktif. Bukan membuat tugas anak. Bukan yang aktif itu bapak dan ibunya yang bikin PR anak supaya cepat selesai sehingga tidak ribet lagi untuk ngurusin anaknya belajar. Tentunya ini tidak menciptakan atau menumbuhkan kemandirian anak di dalam belajar. Hal lain yang dilakukan orang tua adalah memfasilitasi anak belajar, memberikan fasilitas yang mudah dan nyaman bagi anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan mengalokasikan keuangan tentunya untuk kuota internet. Nah, karena sekarang ini banyak orang tua yang bilang, kami kan pendapatannya menurun, nggak mungkin, nggak bisa, kuota tuh nggak ada, HP juga cuma satu, laptop juga cuma satu, dan itu dipakai oleh bapaknya untuk kuliah, dipakai ibunya untuk kerja, dan sebagainya. Kendala-kendala seperti ini kami di Komisi 10 sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga pemerintah menurunkan kuota internet gratis bagi para pembelajar di seluruh Indonesia. Dan juga meningkatkan relaksasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah untuk kemudian bisa digunakan juga untuk kuota internet bagi tenaga pengajarnya untuk menjalankan pembelajaran daring atau luring. Nah, itu yang dilakukan oleh kami Komisi 10 bekerja sama dengan kementerian untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang dialami orang tua dan para peserta didik. Lalu yang terpenting adalah orang tua juga menjadi pendengar yang baik bagi anak yang ketika mereka menghadapi masalah dalam belajar dan tidak bertemu dengan teman-temannya. Apakah mudah dilakukan hal ini? Insya Allah sulit. Tapi kalau mau, insya Allah Allah mudahkan. Lanjut. Ya. Nah, tentunya tadi Teh Diah sudah bilang, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya dalam kondisi sekarang ini masih pandemi COVID-19. Ini juga merupakan bagian daripada peran orang tua untuk memberikan pendidikan di dalam keluarga terkait dengan kebiasaan baru di dalam situasi pandemi atau disebut new normal. Nah, ini tentunya orang tua wajib memberikan informasi pola hidup baru berdasarkan protokol kesehatan diri dan lingkungan kepada anak sesuai dengan perkembangan diri anak masing-masing. Tadi Teh Diah menyampaikan kalau anak-anak itu kan sok cuyah ya kalau ketemu sama teman-temannya, makan permen bareng-bareng, nyobain icip-icip makanan temannya dan sebagainya. Nah, tentunya ini ketika nanti bulan Januari diberikan keleluasaan berdasarkan pada surat keputusan bersama 4 menteri untuk pembelajaran tatap muka, walaupun dikembalikan kepada informed consent dan persetujuan daripada orang tua dan juga kada ataupun kepala daerah yang memberikan keputusan untuk pembelajaran tatap muka mulai bulan Januari tergantung kepada masing-masing zonanya, baik itu zona merah, zona kuning maupun zona hijau, yang dibolehkan untuk tatap muka ini hanya zona kuning dan zona hijau saja dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, karena kita menghadapi ini, tentunya institusi pendidikan harus punya strategi. Kami kemarin melakukan pengawasan ke beberapa sekolah SD dan SMP, bahwa mereka harus menjalankan protokol kesehatan, menyiapkan sarana prasarana yang membuat anak bisa nyaman dan aman, terlindungi kesehatannya dan keselamatan dirinya dari terpapar COVID-19 ini.
Bagaimana caranya orang tua? Pasti masing-masing anak punya cara beda sesuai dengan perkembangan usia anak. Lalu orang tua juga mengawasi dan mengingatkan anak secara berkelanjutan untuk disiplin dan konsisten dalam pembentukan kebiasaan baru ini. Orang tuanya juga konsisten ngasih taunya. Orang tuanya juga nggak bosan-bosan untuk ngasih tahu sehingga anak ini dan juga kita di dalam beradaptasi, merubah, merestruktur atau memodifikasi kebiasaan-kebiasaan baru ini tadinya berada di dalam di atas di dalam tataran atau area kesadaran kita atau conscious kita. Oh iya, harus pakai masker. Ininya masih lupa, yang tadinya nggak ketinggalan maskernya dan sebagainya, belum dicuci dan sebagainya. Lalu kemudian itu bisa menjadi di dalam tataran unconscious ataupun tataran ketidaksadaran yang menginternalisasi di dalam diri kita. Akhirnya kalau sudah terinternalisasi, itu akan menjadi kebiasaan. Nggak lupa lagi bawa masker, nggak lupa lagi bawa hand sanitizer ataupun semprotan desinfektan. Nggak lupa lagi untuk menggunakan, nggak lupa lagi ada ini mah dengan saudara, udah nggak apa-apa, nggak pakai masker, udah nggak begitu lagi, karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah kebiasaan baru. Nah, yang terpenting sekali orang tua yang memiliki anak balita maupun anak masih sekolah dasar, tentunya kita ini harus rajin untuk melatih anak untuk mampu menghadapi situasi di sekolah nanti pada saat Januari tatap muka, sekolah mengizinkan, kepala daerahnya mengizinkan, orang tua juga mengizinkan, tentunya ini harus diterapkan menjadi sebuah internalisasi dan kebiasaan anak-anak walaupun orang tua tidak ada untuk mengingatkan secara konsisten. Gimana caranya? Tentunya kita harus memberikan contoh. Contohnya contoh apa? Contoh kasus di rumah dan juga contoh kasus di sekolah untuk berdiskusi. Nah, kalau nanti di sekolah ada teman yang mau ngasih permen, kamu gimana, Nak? Mau bilang apa? Nggak boleh, Bun. Misalnya, nggak boleh, Mama. Nggak boleh, Umi. Oh, oke, gitu. Hal-hal seperti itu yang dilakukan. Kemungkinan situasi yang akan terjadi di sekolah, kita diskusikan di rumah, lalu kemudian kita berikan anak kita tata cara untuk mengatasi hal itu sehingga dia tetap bisa bersosialisasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan tentunya sebagai orang tua kita harus memahami perbedaan kemampuan anak di dalam menghadapi pola hidup baru ini. Ada anak yang cepat ingat, ada anak yang mungkin lambat karena dia lebih senang main sama teman-temannya, tidak peduli. Nah, tentunya bagaimana karakter anak kita, hanya kita sebagai orang tua yang mengetahui, dan bagaimana strategi yang kita berikan, tentunya kita juga yang lebih mengetahui untuk masing-masing anak-anak yang kita miliki. Dan lagi-lagi, yang paling penting adalah kita bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita tahu permasalahan yang dihadapi anak kita di sekolah, tahu ketakutan-ketakutan, tahu kekhawatiran-kekhawatiran dan kesulitan belajarnya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya? Yaitu berdiskusi dengan anak dan juga dengan keluarga. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, terbuka untuk pernyataan maupun pertanyaan dari para peserta. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Institut Aisyah, yang mana sesungguhnya kami berempat dari keluarga Syahminan, ayah kami, memasukkan kami untuk studi ataupun sekolah di TK Islam semuanya. Jadi kami itu berempat lulusannya TK Aisyah 1 semuanya gitu. Dan titip pesan ayah saya juga bahwa kalau kamu udah punya anak nanti tetap masukin TK-nya harus TK Islam ya. Dan alhamdulillah putri saya juga masuk TK Islam waktu itu di Jakarta. Itu saja, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Desi atas pemaparan materi yang begitu luar biasa dan insya Allah bermanfaat. Ada sesi tanya jawab ya Bunda. Ini banyak sekali yang bertanya, namun karena waktunya hampir selesai, kita pilih pertanyaan yang hampir sama dan mewakili pertanyaan dari Bunda dan Ayah yang lain. Ada pertanyaan dari Bunda Leni Husniati. Beliau izin bertanya, apakah dampak positif dan negatif untuk anak selama belajar di rumah? Apakah dengan belajar di rumah anak dapat berkembang? Oke. Kita akan berbicara satu hal aja ya, karena kalau berbicara soal dampak, jika kita identifikasi baik secara ilmiah maupun secara common sense, kita melihat berdasarkan pada pengawasan saya gitu ya sebagai anggota DPR Komisi 10, yang paling utama tentunya positifnya adalah kita bisa merekatkan kembali hubungan keluarga, kita bisa mengintrospeksi diri sebagai orang tua bahwa
ternyata ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang kita serahkan kepada guru, yang seharusnya kita juga ikut terlibat di dalam pendidikan anak. Entah itu pendidikan karakter, entah itu pendidikan sekolah dia, untuk kita bisa terlibat jauh mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi kesulitan belajar anak. Yang kita tahu kan selalu mintanya hasil akhir raport sebagai orang tua. Rapotnya bagus nggak, Nak? Ujiannya oke nggak hasilnya? Gitu. Tapi kita tidak pernah terlibat di dalam proses anak kita belajar. Nah, dengan adanya ini, positifnya adalah orang tua menjadi ikut terlibat, orang tua tahu kesulitan, motifnya tentunya jika kita berbicara kepada anak khususnya, karena anak biasanya memiliki untuk bersosialisasi dan teman-temannya saat ini menjadi tidak ada. Jadi kemampuan anak untuk bersosialisasi ini dalam tataran TK, tentunya anak untuk kemudian melatih keterampilan sosialisasinya menjadi terganggu. Lalu kemudian bagaimana cara di rumah hal ini supaya walaupun terkendala tapi di rumah tetap ada. Nah, artinya kita, bagi Anda yang saudara-saudaraku semua yang memiliki kelebihan kuota, tentunya masih tetap bisa berhubungan dengan sahabat-sahabatnya anak melalui teknologi, dengan video call dan sebagainya, dengan chatting dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi bagaimana untuk keluarga yang tidak memiliki kuota dan bahkan HP mungkin? Nah, tentunya ini bisa dilakukan di rumah, bermain dengan orang tua. Gampang? Susah, pasti susah. Apakah mudah? Saya selalu prinsipnya begini, kalau kita mau beradaptasi, kita ikhlas untuk mencari solusi, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau kita sudah selalu mengeluh, berarti kita tidak mau dan selalu banyak alasan. Kurang lebih seperti itu positif negatifnya untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang baru ini, bahwa kita harus melakukan semua hal dari rumah. Silakan Mbak Ida. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan pertanyaan tadi dan jawabannya mewakili bunda-bunda yang lain. Ada satu pertanyaan lagi Bunda, dari 116 Bunda Saidah. Beliau izin bertanya, beliau adalah peserta dari Garut. Alhamdulillah ada peserta dari Garut. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang tidak mau belajar luring atau daring, padahal fasilitas untuk belajar sangat mendukung dan menunjang untuk mengikuti BDR. Padahal ada fasilitasnya, anaknya usia berapa ya? Tidak mau belajar katanya. Anaknya usia berapa ya, Punten? Untuk disebutkan nggak anaknya usia berapa? Nggak ada ya? Tidak disebutkan Bunda. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara soal TK saja ya, karena saya kan ingat kalau Aisyah itu pasti TK gitu ya, ingatnya. Padahal kan ada institusi tambah, sekarang udah ada SD-nya barangkali ya. Nah kalau kita berbicara dalam tataran anak usia TK ataupun balita, tentunya kewajiban anak untuk belajar itu sesungguhnya porsinya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau anak tidak mau belajar ataupun daring ngelihat gitu ya nggak usah dipaksa, namanya juga balita bermain gitu kan yang menjadi fokus utama. Nah tapi bagaimana caranya memberikan anak itu supaya mau duduk saja misalnya, biasanya kalau di TK Aisyah untuk pembelajaran daring ada atau tidak Ibu Guru Punten? Ada. Berapa lama itu waktunya? Untuk TK 1 jam, 2 jam? Boleh guru TK-nya bantu menjawab? 1 jam apa 2 jam? Sekitar 1 atau 2 jam. Oke, katakanlah 1 jam. Berarti nanti misalnya dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Nah, di antara 2 jam itu, izin ini menyampaikan inspirasi saja, semoga bisa menjadi solusi. Jadi misalnya anaknya nggak mau, udah nggak enak, dia lebih suka ketemu sama temannya. Kita bilang, nak, kalau kamu lihat, jadi kita cari pemikiran-pemikiran yang masuk di pikiran anak bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kamu duduk, nanti mama bolehin kamu nonton TV loh. Kalau kamu duduk ketemu sama teman-teman, nanti enak loh, bisa kayak sekolah loh, nanti kamu bisa pegang ini, pegang itu. Dicari alasan-alasan yang menyenangkan, yang membuat imajinasi anak itu membayangkan, oh iya ya, sehingga dia menjadi lebih tertarik untuk duduk gitu ya Bu ya. Karena kalau kita suruh dong, sini nak kamu duduk, tuh kan itu udah mesti belajar. Kamu mesti ketemu
ketemu sama guru kamu, insya Allah anaknya nggak akan mau, gitu ya. Terus kalau misalnya ngapain saya orang belajar juga nggak gitu, gimana caranya kita bentuk bahwa harus tetap pakai seragam, harus duduk di kursi, ciptakan suasana di rumah juga sama seperti suasana, tentu kalau mirip banget nggak bakal ya, nggak bisa ya. Paling tidak suasananya seperti suasana di kelas, yang mana dia menyenangkan. Makanya tanya sama gurunya, kalau anak saya tuh mau duduknya gimana sih? Ini komunikasi menjadi penting. Anak ibu tuh senang duduk kalau begini situasinya, ciptakan itu di rumah, gitu. Lalu kemudian kalau anak cuma mau setengah jam aja udah alhamdulillah Bu, besok dikasih lagi Bu, udah mau misalnya nambah, besok nggak setengah jam ya nak, besok 40 menit ya nak, nanti kalau udah 40 menit mama kasih reward ini, kamu boleh main, boleh ini, tidak harus selalu dalam bentuk uang, dalam bentuk reward makanan, dalam reward apa saja yang dia senang kerjakan di rumah, main games misalnya, kalau kamu nggak duduk setengah jam, mama nggak bolehin kamu main game setengah jam loh misalnya. Dan pengenalan identifikasi suka tidak sukanya anak, bagaimana yang dia sukai dan kesulitan apa, ini contoh peran orang tua. Sehingga solusinya itu sesuai gitu. Anak sukanya apa? Ya itu yang dijadikan sebagai punishment. Kalau kamu nggak duduk, nanti nggak boleh main ini loh. Kalau kamu nggak gini, nanti nggak boleh ini loh. Tapi kalau kamu duduk, liatin sekolah sejam sama ibu guru, ketemu sama teman-teman, nanti kamu boleh main ini gitu. Misalnya kurang lebih seperti itu. Contoh misalnya gini Bu, anak saya waktu TK sih, dia itu harus ikro di rumah. Lalu kemudian dia bosenan orangnya Bu. Dia nangis, nggak mau. Pokoknya gurunya datang ke rumah, enggak, no, nggak mau gitu. Dia lari-lari main gitu. Terus dia senang main alat musik kan Bu, dia main musik. Terus kemudian akhirnya gurunya punya ide. Gimana caranya supaya anak duduk ya? Akhirnya dia menyampaikan informasi tentang riwayat Rasul, tentang sejarah Nabi, tentang akhlakul karimah, tentang asmaul husna. Pakai nyanyian. Karena anak saya suka nyanyi. Akhirnya anak saya bisa diam Bu selama 1 jam. Nah, trik-trik seperti inilah yang bisa diketahui oleh orang tua dan juga oleh tenaga pengajar gitu ya. Seperti apa membuat anak bisa betah. Lalu alhasil dia udah mulai bosan tuh nyanyi. Besok lagi gurunya pakai nyanyian yang lain. Dia tanya sama kami di rumah, lagu apa aja sih yang disukain sama Nashwa katanya. Nah, lagu-lagu itulah kemudian yang menjadi nada untuk menyampaikan materi pembelajaran gitu. Terus kemudian hal lain, trik lain yang saya belajar dari guru Pak Imam namanya, guru agama anak saya itu di TK ya Bu ya, ini anak saya itu kalau lagi udah mulai bosen, dia nggak mau dengerin. Akhirnya gimana caranya supaya dia dengerin? Pak Imam menyalah-nyalahkan substansi. Misalnya, Rasulullah itu hijrahnya ke Jeddah ya. Terus anak saya langsung bilang, no, Madinah gitu. Kayak gitu Bu gitu. Nah ini kan yang membuat anak merasa ikut terlibat gitu. Jadi tidak one way communication, tidak satu arah saja, tapi dia berusaha untuk mengajak anak untuk mau terlibat di dalam pembelajaran, tentu sesuaikan dengan kesukaan anak. Gitu. Siapa yang tahu? Alhamdulillah yang pasti tahu adalah orang tua dan juga gurunya. Nah, oleh karena itu ini strateginya, kenali anak kita, lalu kemudian kita bisa membuat formula strategi dan metode belajar berdasarkan kepada kebutuhan anak. Bukan ditentukan oleh kita sebagai pemberi materi. Kurang lebih seperti itu Ibu. Semoga membantu mengenali anaknya sehingga bisa mencari solusi yang terbaik berdasarkan pada inspirasi yang saya sampaikan. Amin. Ya. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Ini ada satu penanya lagi Bunda, mohon maaf dari boleh. satu-satu terus ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bunda. Saya masih jalan juga. Ya. Pertanyaannya dari Ayahanda Muhammad Edi dan Ibunda Kan sekarang anak-anak itu sedang belajar PJJ atau pelajaran jarak jauh. Biasanya menggunakan HP Android yang langsung berhubungan dengan internet. Tapi anak saya sekarang cenderung lebih suka main HP. Pagi bangun tidur sudah tanya HP dan sebagainya. Bagaimana caranya agar anak tidak terus-menerus minta HP agar tidak terkegantungan terhadap HP tersebut. Bagaimana caranya agar anak itu tidak terus-menerus ketergantungan kepada HP, sedangkan sekarang kan belajar apa-apa pakai HP, pakai internet, begitu Bunda. Betul. Kita sama-sama orang tua dan anak duduk bersama membuat kesepakatan bahwa penggunaan gadget ada jadwalnya, penggunaan gadget ada tujuannya.
Sehingga semua itu harus dilakukan bersama-sama dan disiplin. Jadi jangan kita sebagai orang tua bilang, "Nak, kamu kan sekolah dari jam 8 sampai jam 10 ya, kamu boleh pakai ya, Nak, tapi untuk belajar saja." Tiba-tiba bapak dan ibunya pakai bukan buat kerja, tapi buat main game, buat chatting, atau buat ngupdate status misalnya. Nah, tentu ini kita sebagai orang tua wajib juga menjadi role model bagi anak kita yang menjalankan komitmen bersama, menjalankan kesepakatan bersama terkait dengan agenda penggunaan gadget ataupun HP, ataupun laptop, ataupun internet di rumah, peruntukannya untuk apa. Tapi tentunya jangan kewajibannya saja yang dilaksanakan, kesepakatannya itu ya, maksudnya klausul kesepakatannya itu jangan hanya soal kewajiban saja terkait dengan sekolah, belajar, kuliah, tapi juga kasih sebuah porsi jam untuk refreshing ataupun untuk rekreasinya. Kalau kamu sudah belajar jam segini, boleh nak setengah jam kamu main. Tapi setelah itu selesai ya, karena HP ini akan digunakan oleh mama, oleh papa, oleh kakak kamu, oleh adik kamu yang lain misalnya. Nah, dengan komitmen bersama ini yang dimunculkan di dalam jadwal penggunaan, disepakati, dipatuhi bersama, siapa yang tidak mematuhi, baik itu orang tua, tetap harus mendapatkan hukuman yang juga disepakati jenisnya secara bersama, insya Allah itu bisa dijalankan. Amin, insya Allah bisa dijalankan. Saya termasuk orang tua yang seperti polisi, galak, yang selalu menerapkan aturan, dan itu memang tidak bisa serta-merta ya Bapak dan Ibu, harus secara konsisten, disiplin dilakukan dan dijalankan. Nggak mual ujuk-ujuk hari ini ngasih tahu besok jreng, jadi mual Bu, mual biasa, insya Allah mual tidak bisa seperti itu. Bukan saya menyatakan diri saya hebat, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan pengalaman saya bahwa kedisiplinan itu saya terapkan dari putri saya mulai kelas 1, mulai umur 1 tahun bahkan. Dia udah tahu kalau saya kerja, dia tidak akan bisa saya gendong. Harus tante saya yang gendong misalnya. Dari hal-hal perilaku-perilaku kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itu, sehingga dia bisa tahu. Sampai ketika kami, mohon maaf lahir dan batin, saya mengajukan contoh urusan pribadi. Ketika saya bercerai, lalu kemudian putri saya ada beberapa hari weekend dengan ayahnya. Dia nggak mau pisah dari saya. Saya bilang no, hari ini harus dengan ayah, tidak ada bunda. Kalau Naswa dengan bunda tidak ada ayah. Dan itu saya lakukan terus sampai usia anak saya sekarang umur 18 tahun. Saya tinggal mencet tombol aja. Nak, nggak boleh ini nak, tahu nggak? Ya bun, cuma gitu doang. Jadi kita marah udah ente rangkeng deui ieu tah urat-urat anu dina ieu gitu ya. Jadi udah tidak perlu lagi beban energi yang berat gitu untuk memberikan aturan atau menegakkan aturan, karena itu sudah dilakukan dari sejak dini. Nah ini karena Aisyah juga sebagai institusi pendidikan usia dini, tentunya ini penerapan kedisiplinan, pembentukan karakter menjadi sebuah institusi penting yang juga didukung oleh institusi penting lainnya, yaitu unit terkecil dalam masyarakat itu keluarga, untuk saling membantu, saling mendukung, saling berkolaborasi dalam pembentukan karakter anak, memunculkan sifat-sifat kedisiplinan, akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, lalu kemudian juga kemandirian anak di dalam menghadapi berbagai problem. Karena biasanya kan orang tua suka Koream ya, wajib tega gitu ya Bu ya. Kalau jadi ibu bapak itu wajib tega gitu supaya anak kita mandiri. Kalau anak kita minta tolong, ya jangan langsung kita ambil alih untuk kemudian kita bantu, tapi kita berikan fasilitasi supaya mereka tetap yang mengerjakan sendiri, tapi kita dampingi. Tipsnya seperti itu sih, mohon maaf banyak kekurangan dalam diri saya, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan inspirasi dari pengalaman pribadi saya yang alhamdulillah Allah mudahkan itu menjadi sebuah keberhasilan di dalam saya mendidik putri saya sampai usia 18 tahun, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bunda atas jawaban yang begitu luar biasa. Mungkin mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bunda dan Ayah yang lainnya, mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak bisa diajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan materi dan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Desi sedikit menjadi angin penyejuk untuk Bunda-Bunda dan Ayah di rumah. Semoga menjadi vitamin yang biasanya mungkin bunda-bundanya suka marah-marah melihat anaknya. Mungkin itu hal yang wajar ya di masa pandemi ini. Mungkin itu adalah untuk meningkatkan semangat kita, meningkatkan rasa bersyukur kita dan rasa sabar kita kepada putra dan putri kita di rumah. Ya. Punten kalau boleh nambah ini terakhir. Ya, boleh Bunda. Kita biasa marah
tapi jangan jadi kebiasaan gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya solusinya harus selalu dengan marah gitu akhirnya kan, karena itu kebiasaannya. Nah, oleh karena itu mari kita bentuk kebiasaan baik. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah bentuk introspeksi diri. Tadi kan yang saya sampaikan itu habluminanasnya. Tapi kemudian habluminallahnya apa gitu? Ya introspeksi diri gitu. Apa sih hal-hal yang belum kita lakukan sebagai hamba Allah? Mungkin tadi kita kurang bersyukur kepada Allah gitu. Mungkin kita harus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kalau kita bertakwa janji Allah pasti Allah akan berikan kemudahan urusan, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sebuah kepastian yang Allah berikan, janji Allah pasti. Nah, terus kemudian yang satu lagi yang ingin saya sampaikan, dalam kondisi keterbatasan ekonomi, turun pendapatan dan sebagainya, tentunya prinsip rezeki itu cukup. Prinsip rezeki itu cukup. Yang membuat gak cukup itu adalah gaya hidup dan keinginan kita. Nah, ini juga yang harus kemudian kita mengintrospeksi diri. Apakah keinginan saya sudah sesuai dengan pendapatan sekarang yang sedang menurun? Hal apa yang harus diefisiensikan? Hal apa yang harus dikurangkan? Hal apa yang harus dibuang menjadi ini, karena ini termasuk kategori kebutuhan sekunder dan tersier, sehingga kita lebih prioritas untuk kebutuhan yang paling utama saja yang harus kita fokuskan gitu misalnya. Nah, ini adalah habluminallahnya kita gitu, karena prinsip rezeki cukup. Kitanya yang suka bikin gak cukup karena keinginan kita. Itu saja dari saya. Semoga kita dimudahkan Allah dalam menghadapi urusan kita, diberikan kesabaran dalam ujian pandemi COVID-19 ini, tapi dijadikan sebagai sebuah muhasabah diri kita untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih bertakwa lagi, dan sehingga Allah lebih mencintai kita dan janji Allah diwujudkan di dalam kehidupan kita. Amin, insyaallah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Desi. Ini banyak yang mengapresiasi atau katanya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bunda dan Ayah, sehingga mereka lebih lega untuk mengikuti pembelajaran daring ini, dan semangat untuk Ayah dan Bunda semuanya. Ya, insya Allah pandemi ini kita bisa lewati bersama-sama, dan insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Mohon maaf dan batin. Ya, terima kasih. Izin menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Teh Desi. Salah satu indikator keberhasilan dari strategi adaptasi adalah apabila individu merasa nyaman tinggal di tempat atau berada dalam situasi saat ini. Orang tua dan sekolah harus berkomunikasi dan bersinergi menjalankan pembelajaran daring atau luring di rumah. Peran orang tua dalam pendidikan keluarga mampu memberikan pola hidup baru berdasarkan protokol kesehatan. Orang tua harus mampu mengawasi, mengingatkan, dan melatih anak menjadi pendengar yang baik, dan orang tua harus memahami perbedaan karakter anak itu berbeda-beda, dan harus percaya bahwa setiap anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Untuk Bunda semuanya, agar tetap semangat, tetap sehat, dan kita bisa melalui masa pandemi ini dengan mudah dan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu foto bersama dulu ya, bersama Bunda Desi. Bunda Desinya masih, ya. Saya masih ada. Bunda, izin kita untuk foto bersama ya. Ya. Kita foto bersama, kemudian habis itu ada kenang-kenangan terlebih dahulu yang akan diberikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Sukabumi ya Bunda. Kita penyerahan kenang-kenangan terlebih dahulu. Boleh ya Bunda ya? Ya, kepada Bunda. Sinyal saya bagus ya. Bunda Nani. Boleh. Sini aja Bunda Nani. Bu Hani boleh dibuka. Sebentar ya Bunda. Ada sedikit kenang-kenangan dan ucapan terima kasih dari Ibunda PDA kita. Bunda di sini. Gimana nih? Di sini aja. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Desi,
Ini sekedar cindera hati ya dari kami pimpinan daerah Aisyah Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada Aisyahnya ya. Tolong tidak dilihat dari harga. Ini betul-betul iya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Neng ya. Terima kasih materinya, kesempatannya bersilaturahmi, atur nuhun pisan ya. Angga wilujeng Neng ya. Sami-sami. Wah, jazakillah khair. Amin. Foto bersama. Terima kasih Bunda Desi. Semoga Bunda tidak bosan-bosan untuk memberikan materi dalam kegiatan SD Aisyah. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berlanjut sampai nanti, dan selanjutnya yaitu acara foto bersama bagi peserta ayah dan bunda. Bisa bersiap-siap terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Senyum ya, 1, 2, 3. Tahan dulu. Ya, sudah. Satu kali lagi ya. Bunda mohon maaf, satu kali lagi boleh? Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3, tahan. Ya. Terima kasih. Belum semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih Bunda. Mohon maaf di sela-sela kekurangan kita, di sela-sela waktu yang mepet ini, Bunda masih menyempatkan waktu untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal pahala untuk Bunda dan materi yang disampaikannya bermanfaat untuk kita di sini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sekali lagi, acara selanjutnya yaitu akan diserahkan kepada Bunda Hani untuk mengumumkan siapa nih peserta atau Bunda dan Ayah yang mendapatkan door prize yang istimewa di akhir acara ini. Kepada Bunda Hani disilahkan, dan mohon maaf apabila dari moderator banyak sekali kesalahan dan kekurangan, terutama banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nanti materi yang disampaikan oleh Bunda Diah dan Bunda Desi materinya akan di-share oleh kami. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat, dan untuk pemateri Bunda Diah dan Bunda Desi selalu diberikan kesehatan dan menjadi amal pahala untuk beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bunda Hani diserahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunda Aida. Baik Ayah Bunda peserta webinar, seperti yang sudah disampaikan di awal acara, ada door prize atau hadiah bagi peserta webinar yang terpilih, dan selamat untuk Bapak Ade Sofian Hadi, Ibu Leni Husnita, dan Ibu Saidah yang berhak mendapatkan door prize. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh panitia. Nah, terima kasih kepada seluruh peserta webinar parenting, peran orang tua menjadi sahabat belajar anak di masa COVID-19. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini dimudahkan Allah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup acara webinar hari ini, marilah kita lafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama panitia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini absen ya. Dah. Mangga, Ayah Bunda yang meninggalkan ruangan ya. Daftar hadir hari ini sudah saya kirimkan via chat. Terima kasih.
Dibagian bisa nggak ya? Bawa ini tapi bawa gulanya bawa. Masya Allah. Ya, putar aja. sama ketua. Yang lebih tadi. Bila wanita mencari dia utama negara, di telapak kakimu terbentang surga, kita bulan kasih bangsa. Dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara. Bercinta masyarakat desa sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara. Bercinta masyarakat desa sejati, penuh karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagiku cerah, matahari ku gendong tasnya di bulan. Selamat kita di depan kelasmu menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang membuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Nyata
Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti bahasa guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Bisa keluar sih? Kacang. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Apakah mau di end for all meeting, Teteh? Tah kene isinya. Diam, usut, diam. Apakah sudah hadir sih? Yes, sakit. Tutupin lagi kaset. Aneh. Saha? Encan.
Udah. Aduh, bangun, bangun. Neng lari-lari aja. Panas, mana Kak? Bisa, narek bikin emang, Cuk. Keren yang lain. Panas, jangan bentar dulu. Paparantian kayak sekalian. Oh. Kayak paparantian terus sok nyian uti ge. Sekalian ya seperapat di kabeh. Seperapat. Toge nanya teh meulihnya. Terus panas neng. Kok engkol ya ayang engkol. Mau walah hiji ieu punya saya pun neng.
Sukses ya untuk SD Aisyah. Hatur nuhun kasadayana. Ibu sukses. Alhamdulillah. Izin and meeting for all.